Halo Readers, kembali lagi bersama saya Ona. Senang bisa menyapa kembali dalam program Aktif Politik episode 2. Kita kali ini di studio sudah kehadiran sosok muda yang katanya siap bertarung di politik Makassar 2024. Ini dia, Asfar Mutali. Selamat siang Kak Asfar, bagaimana kabarnya? Siang, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ini sudah diundang di. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan meluangkan waktu Kak. Oke. Kak, kali ini kita berbincang-bincang. Jadi seperti yang kita ketahui, ini Kak Asfar adalah sosok muda yang katanya digadang-gadang akan maju di pemilihan legislatif Kota Makassar. Benar ya Kak ya? Iya benar. DPRD Kota Makassar. Oke. Kak Asfar mungkin ini sudah maju yang keberapa untuk terjun ke dunia politik? Ya, saya ini kalau terjun ke dunia politik sudah cukup lama. Jadi dulu itu saya melakukan beberapa pendampingan politik. Oke. Namun untuk terjun menjadi kontestan politik baru tahun ini. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Oke, bagaimana rasanya? Ya, cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Biasanya kawal orang dari belakang, ini tiba-tiba maju ya? Oke. Oke, yang pertama, mungkin karena Kak Asfar baru pertama terjun ke dunia politik, mungkin publik belum terlalu tahu siapakah sosok Kak Asfar sebenarnya ini. Mungkin kita bisa kenalan dulu ke masyarakat. Sebenarnya mungkin bisa diceritakan Kak Asfar ini tumbuh di mana, besar di mana, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, dan latar belakang pendidikan Kak Asfar bagaimana? Terima kasih banyak, Ana. Jadi saya lahir di Makassar. Jadi dari Bapak Ibu Bareli. Lalu kemudian saya 8 bersaudara. 8 bersaudara? Ya, 8 bersaudara. Saya SD-nya di Mangkura. SD di Mangkura, SMP-nya di Kartika, Chandra Kirana. Lalu kemudian saya lanjutkan di SMA 2. SMA 2. Ya, jadi terus terang waktu dari SMP ke SMA, kebetulan saya di SMP dulu berprestasi di dunia basket, olahraga ya, basket. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sekolah negeri. Sekolah negeri, Kartika itu swasta, kemudian untuk masuk ke negeri. Jalur prestasi berarti ya? Prestasi. Ya. Lalu kemudian di tahun 2003, kalau saya kan selesai itu SMP itu di tahun 2000. Lalu kemudian SMA selesai 3 tahun kan 2023. Nah selesai SMA itu waktu itu kan lagi perkembangan teknologi tuh. Jadi saya tertarik untuk masuk kuliah di saya tertarik kuliah di kampus apalagi namanya kampus di Panegara. Di Panegara. Ya. Itu jurusan apa Kak? Jurusan manajemen informatika. Manajemen informatika. Karena tertarik sama IT tadi. Terus? Karena di waktu SMA itu setelah saya berprestasi di basket, ternyata orientasi saya berubah di basket. Dari SMA kelas 2, kelas 3 itu saya bermain musik juga. Kebetulan setelah SMA saya lanjutkan bermain musik dan melakukan masuk ke pelatihan menjadi sound engineering waktu itu. Sound engineering, belajar audio, bagaimana mengolah suara menjadi sebuah musik, bagaimana mengolah aransemen musik menjadi sebuah lagu yang baik. Atlet ke musik ya? Atlet ke musik. Oke. Lalu kemudian saya seiring waktu berjalan ternyata saya harus berhenti di kampus manajemen informatika itu. Karena saya ada kontrak musik di Sony BMG waktu itu. BMG. Jadi saya lanjutkan ke Jakarta. Lalu kemudian di Jakarta saya 3 tahun di sana, balik lagi ke Makassar. Balik ke Makassar, lalu kemudian ada teman-teman kita maju ke legislatif waktu itu kalau salah menuju 2009. Menuju 2009. 2009 kan pemilihan terbuka waktu itu. Untuk pertama kalinya 2009
Nah, disitulah saya mulai terjun untuk mendampingi teman-teman, tidak secara menjadi pendamping pemilu untuk bagian pemenangan apa gitu. Jadi saya masuk di bagian pemenangan apa lagi namanya? Pemenangan media gitu. Media. Ya, pemenangan media waktu itu. Akhirnya lama kelamaan saya tertarik dengan politik. Karena saya melihat teman-teman saya yang maju di politik itu berjuang untuk masyarakat yang banyak. Akhirnya saya melakukan pendampingan. Akhirnya saya tertarik melanjutkan kuliah lagi, menyelesaikan kuliah di Universitas Veteran Indonesia. S1 saya di Administrasi Negara. Lalu kemudian saya lanjutkan lagi di S2 saya di Unhas. S2 di Unhas. S2 politik di Unhas. S2 politik. Selama selama perkuliahan Kak Aswar mungkin aktif di organisasi atau bagaimana, Kak? Oh ya, saya hampir lupa yang menjelaskan. Jadi aktif organisasi itu ketika saya masih kuliah, saya setelah kuliah S1 itu saya aktif. Jadi saya aktif di KNPI. KNPI? Ya, saya lupa tahun berapa ya, angkatan 2019 ya. KNPI Makassar ya? KNPI Sulsel. Sudah Sulsel, kita masuk di KNPI Sulsel. Lalu kemudian saya juga aktif di organisasi Pemuda ITSMI. Pemuda ITSMI, lalu kemudian yang dulunya masih ITSMI, sekarang berganti jadi Pemuda ITSMI. Lalu kemudian saya masuk di ITSMI-nya juga baru-baru ini. Jadi ketiga saya aktif juga di Forum Informasi Komunikasi, forum yang Fik Ornop Sulsel. Lalu kemudian aktivis juga ini ya. Lalu kemudian saya juga aktif di organisasi Aku Mandiri Sulsel. Itu apa itu, Kak? Aku Mandiri Sulsel itu membantu UMKM. Saya Aku Mandiri Sulsel. Jadi untuk membantu UMKM agar lebih mandiri dan ke bagian-bagian untuk UMKM lah. Bagaimana mereka mengelola home industry menjadi sebuah hal-hal yang penting untuk perekonomian. Sekarang apa, Kak, sekarang yang difokusi? Yang saya fokus sekarang itu karena hasil petualangan panjang nih. Petualangan panjang, akhirnya saya karena lama gabung di teman-teman aktivis, akhirnya saya bikin event organize. Event organize sendiri. Kan teman-teman dulu kita gabung gabung di satu IO, lalu kemudian akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk membuat IO sendiri. Kan IO sendiri itu kan buat saya untuk mengimplementasikan kemandirian kita, bagaimana kita beradaptasi dengan beberapa perusahaan, bagaimana kita meng-create event, bagaimana membuat acara, bagaimana sih kita berkontribusi dalam sebuah acara. Gitu kira-kira. Berarti fokusnya sekarang bisnis IO ya, Kak? Bisnis IO. Sama teman-teman muda yang lain. Oke, kita kembali ke politik. Tadi Kak Aswar sudah menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Kak Aswar akhirnya tertarik untuk masuk politik. Apa arti politik bagi seorang Aswar Muta Ali? Buat saya politik itu ini kan terkait tentang kemanusiaan. Ada nilai-nilai kemanusiaan di dalam, karena politik ini kan tentang banyak orang, maka tentang publik, maka publik itu harus diatur supaya jauh lebih baik dalam dalam berinteraksi sesama manusia. Politik adalah kemanusiaan. Intinya itu. Mungkin karena sudah belajar politik juga ya di S2 ilmu politik Unhas ya, Kak? Dengan guru-guru yang hebat pastinya. Kak Aswar mungkin dapil berapa, Kak? Rencana saya maju dari partai PKB. Saya dapil 1 meliputi Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Rapocini, dan saya berada di nomor urut 5. Nomor 55.
Dari 3 daerah tadi, Ujung Pandang, Rapocini, Makassar. Makassar. Nah, sudah keliling-keliling? Sudah keliling. Apa yang ditemukan? Luar biasa. Luar biasa. Apa banyak masalah nih kayaknya? Banyak. Tentunya kita tidak terlepas dari masalah lah. Apa sih masalah kesenjangan sosial walaupun kita sudah merdeka, namun banyak masalah lah di satu tempat. Seperti di dapil saya. Di 3 daerah itu? 3 daerah itu kan berbeda-beda tentunya. Ada kalau di kan 3 kecamatan nih. 3 kecamatan. Ujung Pandang kan termasuk salah satu pusat kota juga. Ujung Pandang. Ujung Pandang kota, banyak gedung-gedung tinggi, banyak kantor-kantor gede, dan banyak juga kesenjangan dari rumah-rumah kecil yang mungkin mengalami penggusuran hak mereka dan yang lain. Banyak penggusuran di daerah Ujung Pandang ya, Pak? Penggusuran, bukan saya lihat penggusuran, cuma pengelolaan hak saja. Pengelolaan hak tinggal. Hak tinggal. Lalu kemudian di daerah itu kan banyak dibutuhkan untuk masyarakat sehat lah, masyarakat sehat yang saya maksud ini pembersihan drainase. Rawan banjir ya Pak di Ujung Rawan banjir Ujung Pandang. Nah itulah kenapa saya juga ingin maju ke legislatif supaya bisa lebih berkontribusi lagi. Kak Aswar pernah merasakan itu berarti ya? Pernah merasakan, karena saya korban banjir juga ya? Korban banjir. Bukan korban sih, memang dampak banjir. Dampak banjir. Karena saya kan tinggal di daerah situ dekat Ujung Pandang itu, dan khususnya di Kelurahan Lajangiru, Jalan Gunung Lapo Batang. Itu tempat saya kecil. Ujung Pandang. Tadi yang kedua apa Kak? Kecamatan Makassar. Kalau di Makassar apa Kak yang bermasalahnya? Kalau di Makassar itu kan di daerah sana kan padat penduduk. Padat penduduk, Kalau kemudian masih tinggi, masih masyarakatnya banyak yang menengah ke bawah. Karena padatnya penduduk itu, makanya banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa kesadaran untuk memperhatikan tempat tinggal dan penggunaan kabel-kabel listrik yang harus diperhatikan, biar tidak terjadi kebakaran arus pendek. Gampang rawan kebakaran gitu ya Pak? Rawan kebakaran, karena kalau saya melihat itu perlunya diberikan kesadaran bahwa ini yang perlu dirapikan, ini yang perlu dibersihkan, lalu kemudian kesadaran kebersihan drainase itu yang perlu karena tempat yang baik itu adalah tempat yang sehat, yang bersih, biar bisa memberikan dampak yang baik untuk anak-anak muda yang sedang tumbuh. Itu tadi Makassar. Sekarang kita ke Rapocini. Apa Kak masalah di Rapocini Kak? Rapocini itu banyak juga, ini banyak persoalan kesadaran sih. Kalau di Rapocini kan rata-rata ada juga pemukiman penduduk. Kan rata-rata juga banyak kompleks di sana. Ya lumayan sih, masalah keamanan yang paling penting kalau di daerah ya, karena kompleks kan biasa kompleksnya sunyi, lalu kemudian tidak ada yang jaga, lalu kemudian ada beberapa contoh di kelurahan Mapala itu kan banyak yang padat penduduk tuh. Lalu kemudian yang perlu dipikirkan kan, kalau memang walaupun kita punya duit untuk membeli mobil, tetapi harus juga diperhatikan bahwa kita harus punya tempat parkir. Sudah jalan yang sempit, lalu kemudian parkir mobil di luar. Itu kan persoalan itu saya lihat kalau saya sering melihat situasi di Jakarta, itu kan perkembangannya baru dirasakan di Kota Makassar. Kalau Jakarta kan sudah masuk ke metropolitan, lalu kemudian saya tidak sedang membandingkan itu, tetapi pergerakan Kota Makassar ini kan dari menuju ke urban sebentar lagi akan menuju ke metropolitan. Oleh karena itu ke persoalan parkir atau penggunaan kendaraan yang parkirnya asal-asalan itu kan berdampak ke arus mudik masyarakat di bawah. Nanti tajam itu pertengkaran di wilayah sana. Rawan konflik ya Kak? Ya, rawan konflik. Maka itu yang kesadaran itulah, kalau memang
kalau memang walaupun kita mampu sebagai masyarakat Kota Makassar mampu membeli mobil, tetapi kita harus juga bijak dalam penggunaannya supaya tidak tekan kecenderungannya nih. Saya melihat ya, kalau masyarakat urban itu kecenderungannya akan terlihat bahwa dia berkembang itu dengan kemacetan, penuh dengan kemacetan, arus kemacetan kan terlihat di Kota Makassar itu. Kota bertumbuh itu pasti rawan kemacetan. Regulasi kendaraan berputar, waktu-waktu pulang itu juga perlu ditata dengan baik. Pengelolaan parkir lah yang paling pertama, apalagi kayak saya tidak mau di dapil saya ya, tapi ada beberapa tempat yang berdekatan dengan dapil saya, ada beberapa tempat itu pengelolaan parkir itu harus dari bottom up, dari kesadaran masyarakat, lalu kemudian diatur regulasinya dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, tadi kan Kak Aswar sudah menjelaskan terkait semua persoalan yang ada di dapil masing-masing. Nah, mungkin bisa ada hal-hal atau ada gagasan-gagasan khusus yang mau Kak Aswar tekankan di sini untuk kemudian membantu menguraikan persoalan di 3 daerah ini tadi? Ya. Kalau saya sih gagasan-gagasan saya itu paling penting untuk banyak-banyak berkomunikasi tentang bagaimana pentingnya kesadaran hidup. Kesadaran bermasyarakat gitu. Karena kesadaran bermasyarakat itulah maka akan timbul kesadaran juga tentang bagaimana cara hidup yang baik. Oleh karena itu gagasan saya adalah membentuk satu kelompok-kelompok masyarakat yang sering membicarakan tentang apa yang baik di masyarakat melalui entahkah melalui pemerintah membuat satu waktu atau kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat pemberdayaan pemberdayaan masyarakat terkhusus di dapil saya. Interaksi seperti yang dilakukan beberapa sih, ada saya lihat program pemerintah, saya melihat satu tempat untuk FGD, dan itu menurut saya menarik. Tetapi alangkah bagusnya, saran saya adalah mendiskusikan hal-hal yang penting untuk dibicarakan terkait mengenai apa yang penting untuk di setiap wilayah, apa yang penting. Jadi masukan saya adalah ya terkait mengenai isu tadi, mengenai bagaimana pengelolaan kendaraan, bagaimana ya, itu yang harapan saya. Jadi itulah yang kemudian nanti Kak Aswar dorong ketika kemudian insya Allah duduk menjadi wakil rakyat untuk Makassar. Oke. Kak Aswar, ini kan Kak Aswar ini kan berangkat dari tadi entrepreneur muda. Saya mau tanya, ada tidak gagasan untuk teman-teman entrepreneur muda khususnya di 3 dapil itu tadi kan, di kecamatan itu tadi? Gagasan saya untuk teman-teman kan entrepreneur itu rata-rata kan banyak pemuda nih yang sedang berkembang, dan ini kalau gagasan-gagasan saya yang paling penting itu bagaimana mengasah keterampilan. Tingkatkan pembangunan pembangunan keterampilan terhadap diri kita sendiri, karena saya yakin bahwa yang bikin kita bertahan hidup itu bukan karena duit yang banyak, tetapi yang bikin kita bertahan hidup itu adalah keterampilan. Ketika kita punya keterampilan, maka kita akan tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Oleh karena itu, cara meningkatkan keterampilan itu adalah tetap belajar dan meningkatkan apa yang belum kita ketahui. Jadi tetap saja berusaha untuk meningkatkan kreativitas kita, keterampilan kita agar jauh lebih bisa beradaptasi, karena hidup ini tidak apalagi stagnan. Kita akan berkembang seperti dari masyarakat menengah ke bawah, urban, lalu sebentar lagi kita masuk ke dunia metropolitan. Jadi kalau kita tidak punya keterampilan dan terus diasah, maka kita akan kita akan kesulitan dalam beradaptasi. Oleh karena itu saya tidak terlalu banyak untuk menyanyikan, tapi saya mengambil satu kesimpulan bahwa asah keterampilan dimanapun itu adaptasinya diperkuat. Tadi kan Kak Aswar menyinggung soal bagaimana teman-teman muda ini untuk meningkatkan keterampilan. Ketika kemudian Kak Aswar insya Allah duduk, kemudian dipercaya sebagai
wakil rakyat. Bagaimana kemudian cara Kak Aswar untuk membuat ruang bagi anak-anak muda ini untuk membentuk keterampilannya? Ya, jadi kalau untuk membuat ruang itu tentunya saya juga membayangkan loh. Jadi saya kan dari Aku Mandiri Sulsel itu memang sudah mempersiapkan itu rencana-rencana untuk membuatkan inkubator pemuda, di mana ide-ide dan gagasan itu dibicarakan di situ, lalu kemudian kita sambil memikirkan dan bekerja sama dengan pemerintah, dan semua sivitas-sivitas untuk bagaimana mengimplementasikan itu keterampilan dan gagasan-gagasan kita. Karena dengan lahirnya seperti itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa begitulah kualitas kota kita. Oleh karena itu gagasan saya adalah bagaimana kita membuat inkubator pemuda, baik sifat itu keterampilan seperti UMKM atau yang punya bidang-bidang kreativitas sendiri. Sama dengan halnya saya di IO, saya juga banyak melakukan hal seperti itu, bekerja sama dengan membuat create event, organize, walaupun tidak membuat acaranya, tetapi saya berkontribusi di dalam bagian acara itu sendiri. Bagian produksi kan tidak semua kan di satu acara kan banyak, ada yang kelola acara, ada yang kelola produksi, dan ada yang kelola sebagai pengisi acara, seperti itu. Jadi banyak ruang-ruang yang bisa diciptakan. Dengan adanya inkubator itu kita lebih tahu, pemerintah juga lebih mampu melihat, memantau apakah potensi-potensi di pemuda itu. Jadi kalau hal itu tidak pernah terlihat, maka pemerintah juga kehilangan di mana ya wadah itu, di mana itu jadi kita. Jadi ruang itulah kenapa saya bikinkan seperti itu, ide-ide dan gagasan itulah yang saya bikin inkubator. Jadi selama ini yang Kak Aswar temukan belum ada inkubator untuk semacam teman-teman muda mewadahi keterampilan mereka, itu belum ada. Sebenarnya sudah ada, tetapi perlu dimaksimalkan. Ada pemerintah juga buat inkubator itu, tapi kecenderungan kita tidak boleh hanya satu. Karena banyak kemungkinan besar di masyarakat urban itu kan akan tumbuh kreativitas sendiri dan punya segmentasi sendiri. Biar pemerintah mampu melihat, kita tidak bisa mengeneralisasi karena setiap orang ini kan punya keterampilan yang berbeda-beda. Menurut saya privilege itu, setiap orang kan punya keterampilan dan kelebihan masing-masing. Nah itu harus muncul ke permukaan. Kalau kita berbicara pemberdayaan, menurut saya bahwa pemberdayaan itu apa yang mau diberdayakan nih kalau nggak kelihatan, apa yang terberdaya, apa yang berdaya, maka kita tidak bisa menempatkan pasalnya tentang bagaimana kita mensinkronis tentang pemberdayaan itu mengarah ke masa depan nanti. Jangan sampai kita hanya persoalan dikumpulkan saja, nggak tahu apa yang mau dibuat. Kak, apa pesan-pesannya untuk teman-teman muda? Teman-teman muda, ya. Kalau pesan teman muda itu tentunya bangun keterampilan. Ya, tidak hanya bangun pagi. Bangun sensitivitas adaptasi, pertajam kreativitas, dan banyak-banyak berkontribusi dalam kebaikan. Karena modal yang paling penting dalam berkelanjutan itu adalah bagaimana caranya kita berkontribusi dan berbuat baik banyak orang. Kak Aswar, thank you ya sudah berbagi dari Times.